Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nopiana, NIM 3/2017-05-117, mahasiswa jurusan akuntansi, program studi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Melati Pramudita Lestari, SEMAK. Sini saya akan melakukan seminar praktik kerja lapangan pada kantor camat Tekarang. Dasar pelaksanaan praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan merupakan penempatan seseorang pada suatu lingkungan kerja dengan tujuan mengembangkan keterampilan, etika pekerjaan, disiplin, tanggung jawab, dan merupakan kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di pendidikan. Penulis melakukan kegiatan praktik kerja lapangan di kantor camat Tekarang pada subbab bagian umum. Kegiatan praktik kerja lapangan ini juga merupakan bagian dari keseluruhan kurikulum yang berlaku guna membentuk sikap, mental, dan emosional lulusan dengan orientasi spesialis di bidang masing-masing program studi. Latar belakang pemilihan tempat kerja. Penulis memilih salah satu instansi pemerintah, yaitu kantor camat Tekarang yang terletak di Kabupaten Sambas. Sini penulis tertarik ingin menambah wawasan dan pengetahuan tentang kegiatan yang ada di kantor camat Tekarang. Tujuan praktik kerja lapangan. 1. Mengenal dan mengetahui secara langsung tentang instansi sebagai salah satu penerapan ilmu, kedisiplinan maupun pengembangan karir. Meningkatkan hubungan kerja sama perguruan tinggi dengan instansi yang terkait, memperoleh wawasan tentang dunia kerja yang diperoleh secara langsung di lapangan, khususnya di Kecamatan Tekarang. Mengetahui secara langsung pengaplikasian teori di lapangan dengan teori yang diterima di bangku perkuliahan. Lebih memahami konsep-konsep non-akademis yang diperoleh di dunia kerja yang tidak diperoleh di dunia perkuliahan. Kegunaan praktik kerja lapangan. Kegunaan praktik kerja lapangan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagi mahasiswa, bagi akademik, serta bagi instansi. Bagi mahasiswa. Mahasiswa mendapatkan keterampilan untuk melaksanakan program kerja pada instansi pemerintah. Melalui praktik kerja lapangan ini, mahasiswa mendapatkan pengalaman secara nyata dan permasalahan yang akan dihadapi di dunia kerja, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab profesi di dalam dirinya melalui praktik kerja lapangan ini. Bagi akademik, lembaga menjalin kerjasama dengan akademik di bidang pendidikan, di lembaga BUMN maupun instansi pemerintah, sehingga praktik kerja lapangan ini dapat mempromosikan keberadaan akademik di tengah-tengah dunia kerja. Bagi instansi, instansi dapat memenuhi kebutuhan kerja lepas yang berwawasan akademi dari praktik kerja lapangan tersebut. Dunia kerja tersebut akan memperoleh tenaga kerja sesuai dengan bidangnya. Tujuan penulisan laporan praktik kerja lapangan. Sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pihak kampus bahwa telah melakukan kegiatan praktik kerja lapangan, sebagai sarana memperdalam ilmu dan teknik penulisan secara baik dan benar, untuk memberikan informasi mengenai sikap tanggung jawab penulis dalam melakukan sebuah tugas selama praktik kerja lapangan, untuk mengukur sejauh mana penulis mengaplikasikan ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan di tempat praktik kerja lapangan, untuk memberikan informasi apa saja tugas dan peranan penulis selama pelaksanaan praktik kerja lapangan, sebagai arsip bagi perusahaan maupun instansi tempat mahasiswa melaksanakan praktik kerja lapangan. Tekarang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia. Ibu kota kecamatan terletak di Desa Tekarang. Kecamatan ini dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2002 tentang pembentukan Kecamatan Tekarang tanggal 17 Juni 2002 yang dipimpin pertama oleh Bapak Dr. Andes Sunario pada tahun 2002 hingga pada kepemimpinan ketujuh, yaitu Bapak Sapuat SE pada tahun 2020. Visi dan misi kantor camat Tekarang. Visi: mewujudkan aparatur pemerintah yang sigap menuju pelayanan masyarakat yang baik, membangun masyarakat yang berakhlakul karimah dan sejahtera. Misi: meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur dengan menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan prinsip good governance, berwawasan kebangsaan,
sejalan dengan reformasi birokrasi. Memantapkan stabilitas keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala bidang pembangunan. Mensinergikan budaya kearifan lokal dalam upaya meningkatkan melestarikan akhlakul karimah, sopan santun dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan budaya dan karsa menuju pembangunan demi menuntun kesejahteraan masyarakat. Aktivitas peserta. Penulis dalam proses pelaksanaan praktik kerja lapangan ini bekerja setiap hari dari hari Senin sampai Jumat dimulai pukul 7.30 pagi, istirahat pada pukul jam 12 siang dan masuk kembali pada pukul 1. Dan pulang pada pukul 2.30. Setiap hari memulai pekerjaan dengan bersih-bersih dan beres-beres kantor. Praktik kerja lapangan ini dimulai dari tanggal 26 Februari 2020 sampai 31 Maret 2020, kurang lebih 1 bulan. Tugas penulis di dalam 1 bulan adalah membuat surat tugas untuk Kepala Desa Sekecamatan Tegarang, rapat bersama anak magang dari SMK, memberikan penomoran surat keluar dan disposisi, surat pengantar pindah, surat pengantar KK, surat pengantar akta, surat pengantar EKTP, disposisi surat masuk, seleksi tes wawancara calon anggota PPS Kecamatan Tegarang. Dan yang terakhir, menjadi pembawa acara pada acara pelantikan pengambilan sumpah anggota PPS. Uraian tugas. 1. Membuat surat tugas untuk Kepala Desa Tegarang. Mengetik surat tugas untuk Kepala Desa Sekecamatan Tegarang untuk pergi ke Pontianak yang diperintahkan oleh staf kantor camat, lalu mengeprint surat tugas tersebut sebanyak 8 lembar, 1 lembar. 1 desa menerima 1 surat dan Kecamatan Tegarang memiliki 7 desa. Dan 1 lembarnya lagi digunakan untuk arsip kantor. 2. Rapat bersama anak magang dari SMK. Rapat ini membahas tentang konsultasi, koordinasi, dan arahan untuk siswa dan mahasiswa selama magang di kantor camat Tegarang. Dan apa-apa saja yang harus dilakukan selama berada di kantor camat Tegarang. 3. Memberikan penomoran surat keluar dan disposisi. Ketika akan mengeluarkan surat, kantor harus memberikan penomoran serta melakukan disposisi surat tersebut dan akan diberikan kepada camat untuk ditandatangani. Jika sudah ditandatangani, surat harus dicap terdahulu, lalu surat siap dikeluarkan. 4. Surat pengantar pindah. Surat pindah terdiri dari surat pindah antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, dan antar provinsi. Surat pindah sudah tersedia format-formatnya, jadi tinggal mengisi tabel-tabel yang sudah disediakan. Surat pindah yang sering penulis buat adalah surat pindah antar kecamatan. Surat pindah antar kecamatan dibuat sebanyak 5 lembar. Lembar pertama untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Lembar kedua untuk camat, tujuan pindah. Lembar ketiga untuk kepala desa setempat. Lembar keempat untuk pribadi yang mengajukan surat pindah. Dan lembar kelima untuk arsip kantor. Surat pengantar KK, surat pengantar akta, surat pengantar EKTP. Di sini kantor camat hanya menandatangani surat tersebut. Tanda tangan bisa dilakukan oleh camat maupun kasih-kasih yang lainnya. Disposisi surat masuk. Jika ada surat masuk, surat harus langsung didisposisi lalu diberikan kepada camat, dan camat memberikannya kepada kasih-kasih yang lainnya. Seleksi tes wawancara calon anggota PPS Kecamatan Tegarang. Kabupaten Sambas akan melakukan pemilihan gubernur serentak pada bulan September yang akan datang. Jadi setiap kecamatan harus memilih anggota PPS untuk setiap desa. Tes tersebut dilakukan secara tertulis dan lisan. Dan di sini penulis melakukan tes wawancara untuk Desa Rambayan. Dan tugas yang terakhir adalah membawa acara pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah anggota PPS. Manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan praktik kerja lapangan ini adalah praktik kerja lapangan sangat bermanfaat bagi mahasiswa semester akhir untuk melakukan perbandingan dan merasakan langsung antara teori dan praktik. Selama melaksanakan praktik kerja lapangan, penulis mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dan mendapat ilmu yang belum pernah dirasakan di dalam perkuliahan. Praktik kerja lapangan menuntut penulis untuk bertanggung jawab disiplin dalam pekerjaan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.